Apa kabar semuanya? Sehat luar biasa. Oke, mantap ya. Oke, kita mulai belajar ya. Semangat ya. Oke. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita memulainya dengan berdoa dulu supaya kita diberi pelajaran yang kemudahan dalam kelas belajar. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri nak. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Ibu mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada semua ya. Oke, Ibu akan catat dulu ya yang tidak hadir hari ini. Baik, catat dulu. Apa keterangannya, Nak? Oh, ini deh, sorry. Ya, oke. Bukan jadi lupa ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran ya, kita membuat kita jadi lebih semangat. Kita jangan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya nanti akan Ibu tampilkan. Kalian meminta berdiri, Nak. Semua ikutin gerakan ini ya. Kita sama-sama supaya membakar semangat kita untuk memulai pelajaran. Oke? Look who we are the dreamers, they make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the world, that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the world, that can imagine, respect, oh yeah. Oke. Udah semangat ya? Oke, kita mulai, kita masuk ke kegiatan persepsi atau motivasi. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk memegang tangan kalian ya di bagian seperti di gambar ini ya. Apa yang kamu rasakan, Nak? Ada? Iya, ada denyut nadi ya. Ada yang enggak berdenyut nadinya? Semuanya berdenyut ya nadinya ya. Ada yang tahu nggak apa sih yang menyebabkan ketika kita pegang ini terasa berdenyut? Ya, apa yang menyebabkan adanya denyut nadi tersebut? Karena masih hidup. Iya dong, ya. Ada yang lain, Nak? Karena kita bernafas. Karena kita bernafas. Yang lain? Karena ada jantung. Ya, itu tambahkan. Karena ada kerja jantung. Bagaimana sih kerja jantung kita itu, Nak? Ya, benar ya. Jadi dia gerakannya itu memompa darah ya. Jadi darah itu masuk ke jantung, kemudian ke paru-paru, masuk lagi ke jantung, dipompa lagi seluruh tubuh, balik lagi ke jantung, seperti itu. Nah, ketika mengembang dan mengucup, nah itu yang membuat nadi itu berdenyut. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas, akan belajar tentang ya
materi inti kita. Kemarin kita kan sudah belajar tentang apa nak kemarin nak? Tentang sel darah. Ya, sel darah ada berapa nak kemarin? 2. Masa 2? 3. Apa aja? Sel darah putih, sel darah merah, satu lagi ke keping darah. Kemudian ada juga yang namanya plasma darah ya. Selain itu kita juga membahas tentang proses pembekuan darah ya, dan juga yang terkait tentang golongan darah ya. Masih ingat kan ya fungsi sel darah merah? Siapa yang masih ingat fungsi sel darah merah? Afina? Untuk mengedarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul ya, mengedarkan oksigen. Nah, cara peredarannya itu ya, yang mengedarkan darah itu yaitu jantung. Tempatnya adalah pembuluh darah, Nak. Jadi jantung itu ibaratnya yang pompanya, pembuluh darah itu adalah pipa-pipanya. Gitu. Jadi hari ini kita akan bertujuan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning dan melakukan kegiatan literasi, diskusi, tanya jawab, pemecahan masalah, mengamati video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun jantung, pembuluh darah, mekanisme peredaran darah dengan kaitan dengan proses sirkulasi manusia dengan tepat, jujur, dan teliti. Ya, jadi dengan pelajari ini kita bisa tahu bagaimana sih peredaran darah dalam tubuh kita, bagaimana sih kerja jantung dalam tubuh kita, gitu ya. Nanti di akhir bab ini kita akan mempelajari tentang gangguan yang terjadi, ya, mengapa bisa terjadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan darah dan peredaran darah. Oke, masih semangat? Masih. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Oke ya. Sebelumnya Ibu akan memberitahu kalian dulu nilai apa yang akan Ibu ambil di pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada sikap meliputi disiplin, jujur, tanggung jawab religius. Kemudian pengetahuan nanti dengan proses. Dan yang terakhir ada keterampilan, ini bernilai dalam melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan. Berikutnya model pembelajaran yang kita pakai hari ini yaitu problem based learning. Pertama kita akan orientasi pada masalah ya, membentuk kelompok dan bersama-sama mencari jawaban atas masalah yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya melakukan penyelidikan ya dari berbagai sumber yang terdapat. Kemudian menyajikan hasil karya atau presentasi, dan berikutnya bersama dengan guru mengevaluasi proses pemecahan permasalahan. Oke, Ibu minta kalian mengeluarkan smartphone kalian atau gadget kalian. Kita akan mulai ke tahapan yang pertama. Ya, kalian bisa lihat video ini terlebih dahulu. The circulatory system comprises blood, blood vessels, and the heart. The heart is the central organ for pumping the blood throughout the body. Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood, a tissue which transports nutrients, gases, waste, etc. along with it. The right upper atrium receives deoxygenated blood from whole body, which is pumped into right ventricle below, and it sends the blood to lungs for oxygenation via pulmonary artery. After oxygenation, blood travels through pulmonary vein and is received in upper left chamber, that is left atrium, which pumps it into left ventricle below.
Then it is pumped into aorta, which is source many arteries which carries oxygenated blood to different parts of body. Arteries get divided into very narrow blood capillaries where exchange of substances takes place. Capillaries forms a web-like network to reach maximum cells. Capillaries join together to form veins. Isn't it a sophisticated system? Baik, itu tentang peredaran darah dan fungsinya. Ya, kelihatan tadi ya, bagaimana jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ini kalian juga ibu berikan gambar ya kerja jantung. Nah, seperti itu. Jadi darah masuk ya, kemudian itu kalian lihat ya kerja jantung masuk, kemudian dipompa, masuk dipompa seperti itu. Kemudian di sebelah ini ada yang tahu ini gambar apa nak? Ya, arteri dan vena ya. Oke, pembuluh darah. Dan berikutnya lagi ini bisa kalian lihat gambarnya. Nah, dari video dan gambar ada nggak yang kalian yang bisa membuat rumusan masalah dari yang ibu tampilkan ini? Ya. Oke. Coba salah satu dari kalian membuat rumusan masalah dengan kalimat tanya berdasarkan video dan gambar. Silakan. Bagaimana? Ya, bagaimana cara kerja jantung? Boleh, ya. Ada lagi? Bagaimana struktur jantung? Ya, boleh, ya. Nah, seperti itu, nak. Ya, jadi silakan kalian membuat rumusan masalah berdasarkan video dan gambar yang sudah ibu tampilkan. Kalian tuliskan di LKPD. Ya. Link LKPD-nya sudah ibu letakkan di sini. Silakan kalian bisa scan atau ibu akan membagikan juga di grup WA kita. Ya, silakan. Nah, itu udah ibu kirim ya. Itu juga bisa di-scan. Silakan kalian tulis rumusan masalah yang kalian temukan ya berdasarkan video dan gambar yang sudah ibu tampilkan tadi. Ya. Silakan.
diam dulu. Oke, kita masih ada waktunya. Ada yang kesulitan? Bisa ya, Naya? Bisa. Oke. Semangat! Oke, ya. Yuk. Berikutnya kan selesai. Ibu membagi kalian menjadi 6 kelompok. Silahkan kalian berkelompok menurut kelompok yang sudah ibu buat ini, ya. Silakan ya, kalian membuat kelompok di sini. Kelompok 1 supaya rapi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Silakan. Tukeran aja nah, posisi yang mau dibawa ya. Oke, biar. Oke. Sini. Nah. Nih ya. Kelompok 1 ada Adam, Bagus, Alvina, Inka, Mutiara, Deo. Kelompok 1. Sini, Bagus. Oh, agak geser sedikit boleh? Ya, biar yang ini agak ke sebelah sini, yang itu agak sebelah sana gitu ya, biar nggak kelihatan ini. Nah, geser sedikit nah. Kelompok 5 ya? Ya, geser sedikit agak sebelah sini. Ya, oke, ya. Bisa? Oke. Satu orang di sini nah, ini kan sebelah sini aja. Ada di sini kan biar ini. Nah, sini. Sini nah. Oke. Ya. Oke. Nah. Baik, silakan kalian mulai mendiskusikan rumusan masalah yang akan kalian temukan. Ya, jawabannya. Kemudian ya kalian dilanjutkan dengan kegiatan menyelidiki ya dari berbagai sumber. Ya, sudah ditentukan rumusan masalahnya ya. Kalian juga bisa melihat kembali video dan gambar yang sudah ibu tampilkan tadi ya di LKPD. Itu sudah menyematkan di sana. Jadi kalau misalnya menurutnya belum yakin dengan rumusan masalah yang akan dibuat, ya kalian bisa melihatnya kembali. Kemudian di LKPD itu juga ibu menyematkan juga ya link yang bisa kalian buka ya, kalian buka kemudian atau kalian boleh scan ini untuk menambah informasi kalian dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah kalian tentukan tadi. Ya, ini linknya ada 2, silakan. Jadi kalian boleh menggunakan internet, boleh buku juga boleh, udah kalian punya ya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah kalian tentukan. Ada yang kesulitan? Sudah ya, bisa kita mulai ya. Silakan kalian memulai penyelidikan ya berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Ibu akan mendampingi kalian. Ya, silakan kalau misalnya ada yang merasa kesulitan, ya silakan raise hand, nanti ibu akan ya. Boleh, ya boleh, ya boleh sekali ya. Ini kira-kira apa nih? Udah belum? Ya rumusan masalah yang akan kalian diskusikan dan temukan jawabannya. Yang warna merah ya. Oke, boleh ya, boleh sekali ya. Kelompok 1 berarti tentang aliran yang ada di jantung ya. Oke, boleh. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Tidak ketemu? Apa rumusan masalahnya kelompok 2? Struktur
struktur dan fungsi arteri ya. Bagaimana struktur dan fungsi arteri ya. Bagus sekali kelompok 2. Ini kalau bisa nggak ada yang sama ya supaya materinya cover semua ya. Oke, kelompok 4 ya. Kelompok 4 mekanisme kerja jantung. Wah, bagus sekali ya. Oke, kelompok 6. Wah ya, bagus sekali. Perbedaan, bagaimana perbedaan mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Oke, ya. Gua akan ke sebelah sana. Kelompok 6 ya? 5 ya. Kelompok 5. Gimana kelompok 5? Sudah ada? Sudah ada. Ya, apa? Kelompok 5? Mekanisme peredaran darah besar. Ya, boleh ya. Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 bagaimana? Apa saja struktur dan fungsi vena. Oke, bisa ya. Berarti semua sudah ada rumusan permasalahan ya. Oke, silakan kalian semua berdiskusi. Tidak ada yang tidak melakukan diskusi ya. Jadi aktif berdiskusi. Jika ada kesulitan, silakan kalian bisa ya bertanya sama ibu ya. Atau saya nanti gua akan mendatangi kalian ya. Ada kesulitan? Ya, bagian struktur jantung ya kalau biasanya memang gambarnya beda ya. Di sebelah kanan ya, kalau gambarnya ini kanan ini kiri ya. Yang sebelah kanan ini warnanya selalu warnanya biru. Yang kiri ini selalu warnanya merah. Apa biru dan merah itu kira-kira maknanya? Ya, betul sekali ya. Itu karena yang sebelah kanan ini itu darahnya kan. Ini darah dari mana nih? Darah dari mana? Gitu kan ya? Nah, berarti darah dari seluruh tubuh kan ya? Nah, gitu ya. Merah itu berarti darahnya dari mana? Dari kalau merah, kalau biru kan dari seluruh tubuh, berarti kan harus dipakai tuh. Balik kan ke jantung kan ya. Nah, kalau merah kan kayak gini. Ini masuk ke sini dari seluruh tubuh. Bagian tubuh bawah, bagian tubuh atas masuk ke sini kan ya. Dari sini ke sini nih. Ya, di pompa. Ini ada tulisan pulmo. Pulmo itu berarti ke paru. Masuk ke paru-paru, di paru-paru berkeluar. Kan gitu ya. Nah, ini dari paru-paru. Kalau dari paru-paru berarti apa yang terjadi pertukaran antara? Iya, berarti CO2-nya keluar, O2-nya masuk gitu. Habis itu terus kayak ini, terus ya ikutin panahnya ini. Nah, ya makanya di sebelah kiri ini dia warnanya merah karena banyak oksigen. Iya gitu. Oke, bisa cek lagi ya. Oke.
Ya. Oke. Kelompok 6 peredaran darah. Ya, peredaran darah kecil ya, ya. Ke arteri, paru-paru. Iya, bagus sekali ya. Jadinya kalau kecil itu dia teman ke dari jantung, paru-paru, jantung ya. Ya. Kalian cari ya ini apa arahnya ya, arah ya, maksudnya ya ditunjukkan gitu dari jantung, kemudian arteri namanya arteri apa gitu kan ya? Ya, karena kan itu. Nanti kan kalian akan menemukan apa sih beda antara vena dan arteri gitu ya. Ada nggak yang udah ketemu apa sih bedanya vena sama arteri nak? Arahnya ya, arah membawa darahnya ya, ya arahnya ya. Jadi dari situ kamu bisa melihat gambar itu, jadinya ngerti oh karena udah ngerti gitu ya, karena yang membawa darah dari jantung dan membawa darah kembali ke jantung itu adalah pembuluh darah yang berbeda. Jadi ketika melihat arahnya, kalian udah bisa menentukan ini pembuluh darah apa. Ya, gitu ya. Jadi ada arteri pulmonari kan gitu. Pulmo artinya paru-paru nak, ya, gitu ya. Ya, semuanya aktif berdiskusi karena itu akan mengambil nilai keaktifan kalian dalam berdiskusi ya nak ya. Apa itu? Betul ya? Gimana kawan? Sisa? Ada yang tanya tak sama ibu nak?
beda ya? Apa beda kan? Sudah selesai, Ateri? Ateri sudah ada bedanya nggak sih Ateri sama Mena itu coba? Iya. Sekarang udah selesai? Udah? Oh, oke. Ada ya? Selesai. Oh iya, jangan lupa disubmit ya jawabannya, ya. Supaya nanti kita bisa tampilkan dan teman-teman bisa melihat hasil dari jawaban yang udah kalian temukan tadi, ya. Dan kalau misalnya ada yang tidak mengerti, bisa sudah. Kelompok 6, gimana kelompok 6 sudah? Lagi ya? Yang kamu bilang tadi, tahu gitu arahnya dan apa sih bedanya, bukan? Gimana kelompok 5? Sudah selesai, bisa tulis dulu ya. Semangat ya. Dari mana ke mana itu ditulisin itu keterangannya, ya jangan cuma dari jantung ke paru-paru ya, jadi arahnya. Jadi kalian tahu juga strukturnya seperti apa, ya. Jadi pemahamannya di dalam. Oke, kita ini setelah kelompok 1 sudah? Sudah, oke, sudah kelompok 2? Sudah, kelompok 3? Sudah, 4? 5? 5? Oke, 6? Oke, berarti kita langsung masuk ke tahapan berikutnya ya. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silakan kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 3. Oke, kelompok 3, silakan kelompok 3.
ya kedengeran, oke? Yuk silakan dimulai. Bukan yang lanjutkan aja nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mas Dinda Pangestu dari absen 10. Nama saya Panita Fisika Dinar, absen 12. Saya Dr. Romana dari absen 36. Saya Safadila Lucia, Tiga Dua. Ini kami akan menjelaskan fungsi dan struktur vena. Dan silakan dibaca dulu masalahnya. Baik, rumusan masalahnya itu tentukan informasi yang tepat mengenai permasalahan yang telah kalian tentukan di bawah ini. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke atrium jantung. Struktur lapisan pada dinding vena seperti pada dinding arteri, tetapi jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit, dan jaringan ikat fibrosa berjumlah lebih banyak. Vena memiliki dinding yang tipis dan dapat mengembang, menampung 75% total darah, mengembalikan darah ke jantung dengan tekanan yang sangat rendah, seperti memiliki katup patung seperti kelopak yang muncul dari dalam. Kasus pada vena berfungsi untuk mencegah aliran balik sehingga darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Sistem vena terdiri atas venula, vena kecil, vena sedang, dan vena besar. Venula berhubungan dengan kapiler. Vena berukuran besar yang masuk ke jantung ada 3 macam, yaitu 1. Vena cava superior, yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas leher dan kepala kemudian masuk ke atrium kanan. 2. Vena cava inferior, yaitu vena yang menerima darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian bawah kemudian masuk ke atrium kanan. 3. Vena pulmonaris, yaitu vena yang membawa darah kaya oksigen dan paru-paru kemudian masuk ke atrium kiri. Adapun fungsi vena yaitu pembuluh vena secara umum berfungsi membawa darah menuju ke jantung. Pembuluh ini terletak dekat pembuluh tubuh dan tampak biru keluar. Dinding pembuluh ini tipis dan tidak elastis serta memiliki satu berpasang di sepanjang pembuluhnya. 1. Berfungsi menjaga tekanan darah dan arah aliran darah. Pembuluh balik bercabang-cabang membentuk pembuluh yang berukuran lebih kecil yang dinamakan venula. Pembuluh vena terdiri atas pembuluh vena tubuh dan pembuluh vena paru-paru. Pembuluh vena tubuh datang dari seluruh tubuh menuju jantung melalui sirami kanan. Pembuluh ini mengandung sedikit oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Selain itu, membawa darah yang kaya karbon dioksida CO2 kembali ke jantung. Setelah darah terdeoksigenasi dilewatkan pada kapiler bergerak ke vena terkecil tersebut venula kemudian ke vena besar. Vena membawa darah dari jaringan tubuh ke jantung, sedangkan fungsi arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ayo, ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Ada yang mau tanya? Oke, silakan. Ayo. Ya, Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Putra dari kelompok 5.
Saya ingin bertanya pula, di manakah letak pembuluh pena? Di mana letaknya? Silakan berdiskusi dulu kalian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Soalnya tadi di mana letak pembuluh vena? Pembuluh ini terletak di dekat pembuluh tubuh dan tampak biru-biruan. Dinding pembuluh ini tipis dan tidak elastis serta memiliki katup berpasangan di sepanjang pembuluhnya. Gimana? Jelas? Ya. Oke. Silakan kalau sudah masih ada yang bertanya? Cukup ya? Oke, ya. Silakan ditutup kelompok 3. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman? Berikutnya kelompok yang berikutnya ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nggak? Tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Mantap ya. Di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah besar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ananda Saputra sebagai moderator. Saya Emang Busro yang akan membaca rumusan masalah. Hingga dia, saya Novita Kuliah, 95. Oke, di sini masuk ke materi inti ya. Rumusan masalah yang kami temukan yaitu apakah mekanisme peredaran darah besar hanya melibatkan jantung atau ada alat peredaran darah lainnya, dan jelaskan mekanisme peredaran darah tersebut. Sebelum melanjutkan ke sistem mekanisme peredaran darah besar, saya akan menjelaskan apa itu sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah sistemik yaitu ventrikel berkontraksi menuju katup bikuspid tertutup, lalu ke katup semilunar aorta terbuka dan menuju darah kaya O. Dari ventrikel kiri masuk ke aorta menuju lagi darah kaya O, dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah melepaskan O dan mengambil CO2. Dari seluruh jaringan tubuh, darah kaya CO2 dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan, lalu ke ventrikel relaksasi, katup trikuspid terbuka dan darah mengalir ke ventrikel kanan. Sirkulasi sistem menjaga metabolisme. Setiap organ dan setiap jaringan dalam tubuh tetap hidup, kecuali paru-paru yang disuplai oleh sirkulasi pulmoner. Sirkulasi sistematik secara keseluruhan adalah sistem tekanan yang lebih tinggi dibandingkan sirkulasi pulmoner. Hal ini karena sirkulasi sistemik harus memaksa volume darah yang lebih besar untuk mencapai Agak bagian keras tubuh suaranya ya. yang lebih jauh dibandingkan dengan sirkulasi pulmoner. Oke, di sini kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Sistem peredaran darah besar ya. Ada yang ingin bertanya nak? Untuk kelompok 5.
O2 ya maksudnya tadi. O2 ya. O kan ya. O aja. O2. Ada nggak yang nanya? Ya, yang membawa darah dari seluruh tubuh, ya kan kita perdana besar ya, dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Jantung sebelah mana yang menerima darah dari seluruh tubuh? Bagian superior, ya kan, bagian atas tubuh, bawah tubuh itu akan berkumpul di jantung sebelah kanan, ya gitu. Habis itu dari masuk ke serapi kanan, terus ke bilik kanan, kok pindah ya ke kanan. Habis itu dipompa ke paru-paru ya Nak ya. Dari paru-paru darah yang dari seluruh tubuh itu kan dia banyak apa? Karena habis dipakai berarti banyak apa? CO2-nya. Di paru-paru itu CO2-nya keluar, oksigennya masuk. Habis dari paru-paru masuk lagi ke jantung ya. Berarti tadi kalau dari seluruh tubuh ke jantung kanan, kalau yang dari paru-paru masuk ke jantung kiri. Masuk ke jantung kiri, ke serapi kiri, didorong ke serapi ke bilik kiri maksudnya ya. Terus dipompa lagi ke seluruh tubuh. Ya, itu jalan dari sistem peredaran darah. Ini udah ini banget ya, udah pas, sudah tepat sekali ya. Ada yang bertanya nggak? Ya, silakan. Kandito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kandito Pisikadina dari kelompok 3. Izin bertanya, apa saja sistem peredaran darah besar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Maksudnya kemana itu Kandito? Sistem peredaran darah besar. Maksudnya ada sistem peredaran darah. Ya. Strukturnya, nanya itu jalannya. Gimana ini? Mekanisme. Sirkulasi urutan itu loh, Bu. Oh, urutannya nak, urutannya. Oke, ya. Ya, sudah? Ya, silakan dijawab kelompok 5. Izin menjawab pertanyaan dari Kandito Pisikadina, mekanisme sistem peredaran darah besar. Yang pertama, ventrikel berkontraksi menuju katup bicuspid tertutup. Kemudian dari bicuspid tertutup menuju katup semilunar aorta terbuka. Kemudian dia darah kayak O2 dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Darah yang kayak O2 dibawa oleh arteri dialirkan di seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah dari CO2 tersebut dibawa oleh vena cava menuju ke arterium kanan, dan kemudian dibawa menuju ventrikel relaksasi. Setelah ventrikel relaksasi menuju katup bicuspid terbuka, dan kemudian darah mengalir ke ventrikel kanan. Bisa diterima ya, Kandito ya? Oke, ya. Ada yang bertanya lagi? Cukup ya, cukup jelas ya? Oke, silakan. Kelompok 5 ditutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok yang lain dulu ya, kelompok 1. Ya, habis ini kelompok 6. Ya, habis kelompok 1, kelompok 6. Ya, foto-foto sekali ya. Generasinya gantian ya. Oke. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Linda karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Srisma Dewi, nomor absen 2. Saya ada Haninata, absen 01. Saya Ulum Tadi, absen 06. Saya Mutiara, nomor absen 22.
mekanisme warna biru pembuluh darah. Warna darah beragam dari merah cerah hingga merah gelap. Namun, saat seorang petugas kesehatan mencoba mengambil sampel darah dari tubuh seseorang, mereka akan mencari aliran darah yang terlihat berwarna biru di tubuh kita. Aliran darah di bawah kulit itu biasanya dikenal orang awam dengan sebutan pembuluh darah. Sementara dalam catatan medisnya, aliran darah itu disebut vena. Vena adalah pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Vena biru atau hijau, hampir seperti ilusi yang disebabkan oleh fakta bahwa pembuluh darah berada di bawah lapisan kulit yang kecil namun signifikan ini. Warna pembuluh darah yang kita lihat didasarkan pada panjang gelombang yang ditangkap retina kita, jelas ferritin. Urutan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil berguna untuk mengalirkan darah yang tidak mengandung oksigen ke paru-paru supaya menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida, umum di kanan jantung, paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan sistem peredaran darah besar. Urutan siklus peredaran darah besar. Peredaran darah besar berfungsi memompa darah bersih yang di dalamnya terdapat kandungan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Balik bilik kiri jantung menuju ke aorta, lalu menuju ke arteri dan menuju ke organ-organ di tubuh kecuali paru-paru, menuju ke vena dan menuju ke sapi kanan jantung. Baiklah teman-teman, di sini kami membuka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, kenapa mereka membahas tentang warna merah dan biru pada struktur ya jantung. Jadi memang ada perbedaan. Jadi di jantung itu, darah itu tidak pernah bercampur antara ya kaya oksigen dengan kaya karbon dioksida ya. Jadi darah dari seluruh tubuh yang membawa CO2 itu akan masuk ke bagian kanan jantung. Dari bagian kanan jantung ya darah akan dipompa ke paru-paru. Di situ bertukar antara karbon dioksida sama oksigen. Berarti paru-paru sekarang darahnya yang dialirkan dari paru-paru berarti kan darahnya mengandung banyak oksigen. Nah, warna biru itu maksudnya kayak karbon dioksida yang darah dari seluruh tubuh tadi. Nah, setelah dia melewati paru-paru ya, nah nanti dia warnanya jadi merah. Maka di sebelah kiri jantung itu warnanya merah, menunjukkan bahwasanya di sebelah kiri itu adalah darahnya banyak mengandung atau darah yang kaya oksigen. Intinya tuh seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Masih ada yang bertanya dengan kelompok 1? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari kami. Kami harapkan apa yang telah kami diskusikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya kelompok 6, silakan. Ayo nak. Yuk, dibuka. Oh, ada informasinya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dengan kami berdiri di sini ingin menjelaskan materi dengan mekanisme pembuluh darah kecil. Dengan saya Ramadhan Tanjung sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Baik, bagaimana mekanisme peredaran darah kecil? Mekanisme peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah pulmonalis peredaran darah kecil atau pendek, yaitu sistem peredaran darah dari jantung menuju ke jantung, paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, istilahnya ventricle berkontraksi melalui tabur ventricle
dibawa oleh pena jurnalis menuju ke arah yang kiri. Ketika relaksasi kemudian langsung diikuti terbuka dan udara mengalir ke pena tersebut. Ketiga, urutan peredaran darah C. Peredaran darah C merupakan sirkulasi peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Proses sirkulasi peredaran darah C dimulai dari jantung atau kiri kanan yang memompa darah lalu mengalirkan darah ke paru-paru dan kembali ke jantung atau serangan kiri. Dengan membawa darah total dari seluruh tubuh secara detail, urutan peredaran darah dimulai dari jantung atau kiri kanan, kemudian nadi paru-paru, pembuluh balik paru-paru, kembali ke jantung atau serangan kiri. Selanjutnya pada peredaran darah kecil, darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengandung oksigen dari alveoli paru-paru. Oleh karena itu, darah yang masuk dari paru-paru banyak mengandung oksigen. Singkatnya, urutan peredaran darah kecil adalah jantung atau kiri kanan melalui arteri pulmonalis, selanjutnya ke paru-paru, lalu ke jantung atau serangan kiri melalui vena pulmonalis. Baik peredaran darah kecil maupun besar, keduanya memiliki fungsi untuk membawa hormon dan sel-sel kekebalan tubuh dari tempat produksinya ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan dan ke kekebalan tubuh. Oke, next. Ya, aku baca dulu pertanyaan. Apakah di sini ada pertanyaan? Assalamualaikum Saya ingin bertanya, apakah yang membedakan mekanisme peredaran darah kecil dengan mekanisme peredaran darah besar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, jelas ya. Oke. Masih ada yang bertanya? Cukup? Cukup ya? Oke. Mari tutup. Kami yakini pertemuan pada hari ini kami dari kelompok 6 izin mundur diri asal Jangan grogi ya, jangan grogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Dari mana moderator? Silakan kelompok 4. Semuanya nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Fituna Aniza, absen 20. Nama saya Firman Setiawan, ahli Baik, rumusan masalah dari kelompok ini adalah mekanisme cara kerja jantung. Ada 4 ruang jantung yang terlibat dalam kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Keempat ruang jantung tersebut adalah atrium atau serambi jantung kanan dan kiri di bagian atas jantung, serta ventricle atau bilik jantung kanan dan kiri di bagian bawah jantung. Sekali kanan jantung akan menerima darah kotor atau darah yang sedikit mengandung oksigen karena mereka mengandung yang dari tubuh. Selanjutnya darah kotor itu dialirkan ke bilik kanan. Di bilik kanan darah kotor akan dipompa menuju paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran tersebut, darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa masuk ke sel. Kemudian lanjut ke bilik jantung untuk mengalirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar. Keempat ruang jantung dicekak oleh sekat jantung dan dilengkapi oleh 4 katup. Fungsi katup jantung dalam membantu kerja jantung adalah dengan pertama katup aliran darah sehingga darah tidak mengalir kembali ke ruang sebelumnya. Keempat katup tersebut meliputi jadi jantung memiliki 4 katup. Yang pertama ada katup tricuspid yang terletak antara serambi kanan dan bilik kanan jantung. Yang kedua katup pulmonal yang terletak antara jantung dan pembuluh darah menuju paru-paru. Yang ketiga katup mitral yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri jantung. Yang keempat katup aorta yang terletak antara jantung dan pembuluh darah besar menuju seluruh tubuh. Baik, apakah ada yang tanyakan? Baik, ada yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winstia dari kelompok 6. Izin bertanya, apa perbedaan serambi kanan dan serambi kiri? Sekian, terima kasih. Berapa berdiskusi dulu? Apa tadi pertanyaannya? Perbedaan serambi. Fungsinya, Bu. Fungsinya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru, sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Apakah sudah bisa diterima jawabannya? Ya, oke. Ya. Masih ada yang bertanya? Cukup ya? Oke, silakan ditutup kelompok 4. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, santai ya. Ya, silakan kelompok 2. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang struktur dan fungsi pembuluh nadi atau arteri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Wicaksono dari absen 14. Saya Sela Deviantika absen 33. Saya Raul absen 11. Baiklah, saya akan membacakan rumusan masalah dari kelompok kami. Rumusan masalah dari kelompok kami itu bagaimana struktur dan fungsi pembuluh nadi atau arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang menyalurkan darah dari jantung ke seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Darah yang tersalur ini telah mengandung oksigen yang berasal dari jantung. Ada beberapa struktur dan fungsi dalam arteri sebagai berikut. Struktur arteri. Arteri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan terluar atau tunika eksterna atau adventitia yang terdiri atas jaringan ikat fibrosa dan berfungsi menguatkan dinding arteri. Yang kedua ada lapisan tengah atau tunika media yang terdiri atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Yang ketiga, lapisan dalam atau tunika intima yang tersusun dari sel-sel endotelium sehingga darah mengalir dengan mudah ke tahanan. Fungsi arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Darah dipompa keluar dari jantung melalui aorta. Aorta ini kemudian bercabang menjadi struktur yang lebih kecil yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika jantung memompa darah, dinding otot arteri akan mengembang sehingga isi darah. Ketika jantung rileks, arteri akan mengencang dengan kekuatan yang cukup kuat untuk mendorong darah ke seluruh tubuh. Hal ini akan menciptakan sistem sirkulasi yang efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah jelas? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar ya. Kita kembali dulu. Sudah semua ya? Ya. Ya, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Ya, silakan kalian kembali dulu ke tempatnya masing-masing.
ya. Jadi itu merupakan apa nak? Perbedaan dari darah yang ada di peredaran darah ya, kandungan gasnya. Kalau misalnya yang warna biru itu menunjukkan adanya karbon dioksida. Kalau yang warna merah artinya ya oksigen ya. Jadi seperti itu. Jadi darah di jantung itu tidak pernah bercampur ya antara yang kaya oksigen dan yang kaya karbon dioksida ya. Yang kaya oksida dan kaya karbon dioksida. Ada lagi yang mungkin akan memberikan tambahan tentang perbedaan warna. Jadi arahnya bisa dilihat di situ nak ya. Ya, jadi makanya kalian bisa melihat arahnya ya, arah alirannya ya. Jadi yang biru itu dia kan membawa karbon dioksida, itu berasal dari seluruh tubuh ya. Kemudian yang warna merah itu berasal dari paru-paru karena ada pertukaran antara karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dikeluarkan, oksigen masuk ya dari ke jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Berikutnya kelompok 2 tadi, kelompok 2 tadi membahas tentang struktur dan fungsi arteri. Ya, struktur dan fungsi arteri ya. Jadi nah itu ada perbedaan pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah itu sebenarnya ada 3. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Ya, kalau kapiler ini ya ke jaringan ya yang lebih halus lagi. Ya, arteri ini yang kelompok 2 tadi. Bagaimana struktur dari arteri kelompok 2? Ya. Ya. Ada 3. Bagaimana strukturnya? Yang pertama lapisan keluar atau tunika eksternal. Ya. Terus ada lapisan tengah atau Ya. tunika media. Ya. Yang terakhir ada lapisan dalam atau tunika intima. Ya, bagaimana strukturnya? Ini ada 3 lapisan ya. Kemudian struktur dari arteri ini tebal nah, lebih tebal daripada vena karena berhubungan dengan fungsinya. Arteri itu membawa darah dari jantung, yang membawa darah keluar dari jantung. Kalau vena membawa darah kembali ke jantung, ya itu harus kalian ingat ya. Karena fungsinya, jadi ada hubungan antara fungsi dan strukturnya. Karena dia membawa darah yang dipompa dari jantung, ya kan keluar gitu ya, karena kan dibawa pada saat jantung itu menunjuk, maka kekuatannya besar. Sehingga arteri itu lebih tebal dibandingkan dengan vena. Ya, jadi ada hubungan antara struktur dan fungsinya. Ya, itu. Jadi kalau arteri itu elastis, kalau vena kurang elastis. Kemudian arah alirannya, kalau arteri membawa darah keluar dari jantung, kalau vena kembali ke jantung. Ya, terus bagaimana lagi? Ada lagi nggak yang lain? Ya, kalau arteri, kalau terpotong dia alirannya deras, ya. Kalau vena terpotong dia menetes, ya itu. Kalau arteri itu dia berletak di dalam, nggak kelihatan. Kalau vena, saya agak di dekat dengan permukaan ya, gitu. Jadi bisa kelihatan. Ini berarti apa nih? Vena, betul ya. Kita tadi sekalian kita bahas antara arteri dan vena tadi ya. Terus ada lagi tadi apa nak? Kapiler. Ya, kapiler itu yang tempat pertukarannya, ya, yang di jaringannya. Ya, jadi dia yang dari pembuluh vena, arteri itu ke bagian jaringan, itu namanya kapiler. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kelompok yang lain. Tadi kita ke mekanismenya ya, mekanismenya. Itu ada gambar. Kan? Oke, kita bisa melihat gambar ini.
Nah, nih ya. Silakan kalian lihat ini mekanisme peredaran darah besar. Ya, karena ini keseluruhan. Nah, kalau yang peredaran darah kecil, apa tadi peredaran darah kecil? Apa peredaran darah kecil tadi, Nak? Peredaran darah ya dari jantung, paru-paru kembali ke jantung. Ya, kalau peredaran besar itu dari jantung seluruh tubuh kembali ke jantung. Ya, jadi kalian lihat ini mekanismenya ya dari kanan, ya ini atrium kanan atau bahasa Indonesia serambi. Ya, ini atrium kanan, terus ke sini. Ini apa namanya, Nak? Ventricle atau bilik. Ya, kemudian lihat di jarak arahnya 1, 2, semuanya ya. Dari ventricle kanan didorong ke paru-paru. Nah, di sini yang biru berubah jadi merah ya. Nah, ini maknanya apa tadi? Adanya pertukaran. Oke ya, jadi pertukaran. Nah, ini masuk ke sini nih ya. Pertukaran. Nah, ini kapiler ya. Nah, terus dari paru-paru ini masuk ke jantung sebelah kiri ya, atrium kiri didorong ke ventricle kiri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Ada yang ke bagian tubuh atas, kemudian ke tubuh bawah. Ya, kemudian nanti yang bagian atas masuk lagi ke jantung sebelah kanan. Ya, ini. Bisa dipahami, Nak? Oke, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, Ibu ada latihan sedikit ya sebelum kita proses. Kita akan sama-sama mereview tadi ya, mengevaluasi. Kalian bisa lihat ini. Nah, gambar ini. Oke. Ya, Ibu kecilin sedikit. Oke, nah dari sini ya, Ibu mulai dari sini. Ini apa tadi namanya, Nak? Serambi kanan. Kanan ya ini ya? Nah, oke, serambi kanan. Kita pasang di sini. Oke. Terus yang ini? Ya, bilik kanan. Oke. Kita pasang di sini. Oh, terus? Apa lagi di sini? Yang ini apa? Yang ini? Yang ini ya? Vena, ya. Vena inferior ya. Ya, oke. Berarti yang di atas ini? Ini ya? Oke, bentar ya. Ini ya? Oke. Berikutnya yang ini nih, katup tadi. Ya, jadi ada katup di situ yang berada di antara serambi kanan dan bilik kanan. Jadi darah dari sini tuh nggak balik lagi ke sini, nah itu fungsi katup. Jadi ini apa? Tri apa di? Tri ya, tri hospitalis. Oke. Terus lanjut, nah ada pembuluh darah yang paling besar, nah paling besar ya. Apa namanya? Arteri paling besar namanya? Apa namanya? Aorta. Oke ya. Terus ini serambi kiri. Bawahnya? Katupnya namanya? Ya, bilik hospitalis ya. Kemudian selanjutnya lagi ya. Ya, ini vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Bisa? Oke, ya. Baik, selanjutnya kita untuk menguji
kemampuan kalian setelah melakukan kegiatan tadi ya, kegiatan merumuskan masalah, kemudian menyelidikkan, presentasi, maka kita akan melakukan post test ya. Silakan kalian akses link quizzes yang sudah Ibu berikan di grup kelas kita. Sudah? Ya, kita akan bersama-sama ya memulai kuisnya. Semangat! Oke, karena sudah separuh ya, kita mulai ya. Oke, dibaca betul-betul. Silakan buku yang berhubungan dengan biologi ditutup dulu nak, ya dikerjakan, tidak ada yang bekerja sama.
Baik, sudah ya? Oke, sudah semua? Oke, jadi masuk ya. Waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Oke, ya. Sudah selesai. Baik, berdasarkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang alat-alat peredaran darah. Ada apa, Nak? Jantung, pembuluh darah, ya. Nah, jantung ini tugasnya apa? Ya, memompa darah, ya. Ada jantung ini ada 4 bagian, ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Di antara jantung itu ada katup. Sebenarnya nggak di jantung aja, tapi di aorta juga ada katup. Jadi katup ini itu fungsinya untuk menahan. Ya, darah kalau sudah masuk ke bilik, dia nggak akan kembali lagi ke serambi seperti itu. Ya. Kemudian tadi arteri, pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa? Ada 2. Apa? Arteri dan vena. Bagaimana arah peredaran darahnya arteri dan vena ini? Apakah sama atau berbeda? Berbeda. Kalau arteri bawa darah dari jantung. Kalau vena kembali ke jantung. Oke, ya. Peredaran darah ada berapa tadi, Nak? Ada 2, ya. Peredaran darah ya, kecil dan besar. Kalau kecil ini peredaran darah dari jantung. Ya, jantung. Kok lemes banget sih? Jantung, paru-paru jantung gitu, ya. Kalau peredaran darah besar, jantung. Ya, seluruh tubuh kembali ke jantung. Oke, ya. Nah, ya tadi udah ada apa yang kalian pelajari hari ini. Apa yang perlu kalian pahami dari pembelajaran hari ini, Nak? Sudah semua, Bu. Ya, paham ya bagaimana aliran darah, arahnya, dan juga strukturnya, ya. Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya. Suka semuanya, ya. Seru ya? Ya. Baik, untuk tindak lanjut, Ibu menugaskan kalian untuk mempelajari gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Ya, apa aja? Ya, jadi setiap orang ini ditugaskan untuk mencari, ya, satu penyakit yang berhubungan dengan, ya, peredaran darah pada manusia. Ya, seperti apa gejalanya? Ya, kemudian mengapa kelainan atau penyakit tersebut bisa terjadi? Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Baik, kalau begitu karena waktunya sudah habis, maka kita tutup pembelajaran
Selesai ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.